Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bahagia selalu bersama keluarga, dan doa saya sehat selalu, tetap semangat. Semoga yang diimpikan, dicita-citakan tercapai, dan targetnya di tahun 2023 ini bisa terrealisasi. Amin. Dulurku sebangsa setanah air, ini sedikit bercerita bahwasanya sekarang itu petani sudah banyak yang menjadi petani aplikasi, yang mana bikin konten-konten, bikin kegiatan sehari-hari yang dimasukkan ke konten, terutama di media sosial yang ramai, terutama di Indonesia, yaitu baik di Facebook, di YouTube, maupun di aplikasi Hello, aplikasi Snack Video, aplikasi TikTok, dan aplikasi Instagram. Begitu juga untuk history dan status-status seperti di WhatsApp. Sekarang ini petani tidak lepas dari kegiatan media sosial. Bahkan sisi baiknya juga, selain informasi bisa didapat dari media sosial, aplikasi-aplikasi yang telah diinstal atau diunduh, itu juga kita bisa memanfaatkan belajar dari aplikasi-aplikasi tersebut, yang mana sesuai informasi kita bisa menggali lebih dalam, baik itu misalnya kelangkaan pupuk. Untuk informasi beli online ada. Kalau kita nggak ada biaya, kita bisa belajar dan dari edukasi pembikinan pupuk yang ada di sekitar kita. Jadi sisi positifnya bisa kita ambil, baik itu edukasi cara tanam yang baik, pemilihan bibit, terus hitung-hitungan estimasi, itu bisa kita dapatkan dari situ. Dan juga ketika kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut, itu bisa membuka kebuntuan jendela cakrawala kita tentang dunia pertanian. Apapun bisa kita dapatkan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Itu dari segi positifnya, dan juga untuk mengetahui market, pasar, terus harga, sesuai harga per hari. Jadi informasi hari ini harga berapa untuk porang, misalnya untuk pertanian yang lain, itu bisa kita dapatkan di situ. Ada juga yang aplikasi khusus pertanian, misalnya khusus petani itu ada juga, tapi kita yang sampaikan secara umum. Tetapi kita harus juga waspada, dulur, bahwasanya aplikasi-aplikasi tersebut di situ juga banyak bercokol, jenis-jenis penipuan, jenis-jenis penipuan, terus juga banyak modusnya. Kalau kita tidak waspada, kita juga bisa menjadi korban penipuan di sistem online maupun di aplikasi-aplikasi. Jadi dulur-dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, tidak ada salahnya kita selalu waspada untuk hal-hal yang negatif yang memang belum kita pahami betul-betul. Jadi kita juga harus waspada, karena untuk sekarang ini banyak yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi untuk menipu petani. Titik lemah petani di situ. Dan juga banyak yang menjadi korban, terutama untuk online, dan yang gampang tergiur dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Jadi
khususnya dulur-dulur petani, kalau tidak masuk akal itu nggak usah diikuti atau nggak usah ditanggapi. Karena apa, kita menanam saja memerlukan kesabaran, khususnya untuk porang itu prosesnya hingga sampai ke 2, 3, 4 tahun itu baru kita bisa merasakan hasilnya. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal itu saya pikir nggak perlu terlalu ditanggapi dan diikuti. Dan juga penawaran dulur, penawaran di luar harga, misalnya porang harga katakanlah misalnya itu umumnya 7.000 misalnya, terus ada penawaran harga 10.000 tapi bayar di belakang. Itu kalau bisa janganlah, usahakan kalau kita melakukan transaksi khususnya panenan porang itu ya ada uang, ada barang seperti itu. Barang berangkat harus sudah ditransfer kalau kita menggunakan sistem transfer. Jadi ben podo padange. Dan saya tidak ingin ada dulur-dulur petani porang yang kena penipuan. Karena untuk harga pun belum terlalu jelas untuk tahun 2023 ini. Karena untuk tahun 2023 ini kan porang juga mau jelang bubil, jadi porang belum masih terlalu dini untuk membicarakan harga. Apalagi seperti ini terus ada penawaran harga porang sekian yang nggak masuk akal itu. Kalau terlalu rendah jangan diikuti, terlalu tinggi juga jangan diikuti. Karena itu juga ada modus-modus penipuan. Dulurku sebangsa setanah air, pasti ada sisi aplikasi-aplikasi itu di media sosial itu pasti juga ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Kalau kita niatnya untuk belajar, insya Allah juga akan menambah wawasan cakrawala pembendaraan IQ kita. Tetapi kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik juga menjadi solusi untuk suatu kebuntuan atau titik terang untuk kita. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, malah kita bisa menjadi korban. Dulurku sebangsa setanah air, enggak ada salahnya kita terjun di media sosial atau di ladang, dibikin untuk dibikin status dan biasanya dulur-dulur mengikut sertakan aplikasi juga, yaitu tata letak atau biasanya Google Map itu. Google Map jadi bisa dideteksi jenengan ada di wilayah mana. Kalau jenengan ikut sertakan itu juga akan mengundang orang-orang yang berniat negatif karena domisili jenengan sudah jelas. Saya sekedar mengingatkan untuk petani porang tetap semangat dan hati-hati dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Dulur-dulur sebangsa setanah air, petani porang tetap semangat untuk kedepannya karena porang adalah harapan baru atau pertanian baru dalam skala umum. Memang di beberapa tempat ada yang sudah mengembangkan porang sampai sudah 40 tahunan, tapi malah di daerah-daerah tersebut enjoy, maksudnya landai-landai saja, nggak terlalu ada problem yang signifikan terutama mengenai harga. Dulur, marilah kita bijak dalam menggunakan aplikasi di media sosial dan tetap semangat di jalur porang. Sekali lagi, sehat selalu. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Tetap bijak dalam bermedia sosial. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suwun.